Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Ibu Santi, mohon bawa kita di dalam doa. Ya, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu Tuhan yang disampaikan Pastor Fauzan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dan memberikan hikmat supaya cepat mengajar kami Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar dan membaca dan menyaksikan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu Santi atas doanya. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Yang pertama, mohon nanti Ibu Nerliana bacakan kita dalam Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 22. Kemudian pembacaan yang kedua, mohon Ibu Sarma bantu kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 26. Ibu Nerliana silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Salam Pak Agus. Salam Ibu, silakan. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Pak Alex, Bu Vivin. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang akan nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian
supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Demikian pembacaan. Baik, terima kasih Ibu Nerliana. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga dalam segala hal. Pembacaan kita yang kedua, Kisah Para Rasul 1, ayat 1 sampai 26. Mohon berkenan Ibu Sarma bacakan, silakan. Ya, baik, saya akan bacakan kebenaran. Pak Agus, agak suaranya itu tak ya, karena hujan kedengaran tak? Gak apa-apa, bagus Bu. Oke, baik. Beginilah firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang waktu ia naik itu, berilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka,
Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian. Baik, Ibu Sarma, terima kasih atas pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Terima kasih Bu Nerliana, Ibu Sarma yang sudah memberikan contoh cara membaca ayat firman Tuhan dengan kelihatan dari intonasi maupun tanda bacanya jelas dan kita mudah mengerti. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang ada di YouTube dan di Zoom, firman Tuhan hari ini berjudul Waktu Tuhan. Untuk itu mari kita duduk dan diam serta jangan mengantuk. Kita akan dengarkan firman Tuhan melalui hambanya Pastor Paul. Silakan Pastor. Ya, shalom, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Yang minta tolong yang pengkhotbah 3 atau Kisah Rasul 1 ayat 7. Kisah Rasul 1 ayat 7 saja yang ditampilkan. Kisah Rasul 1 ayat 7 ya. Thank you. Ya, hari ini kita belajar waktu Tuhan, Kairos dan Kronos ya. Waktu Tuhan, Kairos dan Kronos. Adalah sangat bijaksana apabila kita mengerti Kairos dan Kronos sehingga kita nggak ngoyo, saudara. Bekerja keras itu penting, saudara, tetapi nggak ngoyo itu penting, lebih penting lagi, saudara. Jangan kerja keras sampai ngoyo, sampai Anda nggak tahu ditabrak terus, saudara. Ya, Anda suatu ketika mau masuk ke sebuah gedung, ya,
Gedung itu dibuka sehari hanya 3 kali. Mau saudara gebrak-gebrak kayak apa, mau saudara tabrak-tabrak nggak akan dibuka. Ya kan, sampai waktu, memang ada waktunya buka sendiri, nanti nutup lagi. Ya, itu ada kairos, ada kronos, saudara. Ya, kalau saudara paksain nggak bisa. Nah, anak kecil, saudara, pada paksa buat jenggotan, ya. Anak masih 3 tahun dipaksa jenggotan, disabet. Kamu kalau nggak ada jenggotan, papa sabet kamu. Ayo jenggotan sekarang, nggak bakal bisa, saudara. Ya itu ada kairosnya, ada kronosnya. Semua itu ada kairos, ada kronos. Setiap hal di muka bumi ini, yang fana ini, ada kairosnya dan ada kronosnya, saudara. Ya, itu apakah kairos, apakah kronos? Kronos itu kronologis, jadi ada waktu sejarah di dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, 365 hari, setahun itu ya, 1 abad. Nah itulah yang namanya kronos, yang nanti jadi kronologis itu loh, kronologis. Nah kalau yang namanya kairos itu adalah momentum periodenya. Ya misalnya anak, ya waktu sebelum menstruasi dipaksa punya anak ya nggak bisa, saudara. Ya, nanti ada waktunya dia kan bisa. Tapi waktu itu selesai ketika dia menopause. Ya selesai, nggak bisa punya anak lagi kalau udah menopause juga. Itu namanya ada kairosnya, gitu ya. Ada periode waktunya. Nah, sama ya tadi saya cerita ada sebuah gedung yang nggak bisa dimasukin, hanya bisa dimasukin sehari 3 kali, pintu itu dibuka. Begitu ya. Nggak dibuka mau digedor-gedor kayak apa, nggak bisa, saudara. Kehidupan kita juga ada kairosnya ya. Nah, kalau kronologikal itu tahun 1945 Indonesia berdiri menjadi negara. Tahun 1965 terjadi pemberontakan. Ya, tahun 1970 misalnya kan, siapa lahir ke muka bumi ini. Itu adalah kronologis ya, yang akan datang dengan sendirinya. Nah, itu adalah waktu yang ada di muka bumi ini, detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, ya. Nah, setiap manusia yang fana ada di sana. Nah, yang berbeda adalah kronos itu nggak bisa diputar balik, saudara. Ya, kronos itu Anda nggak bisa balik ke kronos yang dulu. Anda suruh balik ke tahun 1945 nggak bisa, saudara. Kronos itu kan jalan terus, saudara. Di dalam kefanaan kronos itu jalan terus, running terus. Segala sesuatu yang fana. Makanya dia fana, karena ada kronos ya, karena ada harinya. Mengapa hari itu dihitung? Karena manusia fana. Nah, dibalik juga begitu sama. Mengapa ada hari, tanggal, tahun? Karena ada kefanaan. Kalau dia kekal nggak akan dihitung, saudara, hari, tanggal, tahunnya. Yang ada hanya kronos, yang ada hanya kairos. Kairos itu kekal, saudara ya. Kairos itu milik alam roh. Nah, kapanpun itu kairos itu bisa datang sekonyong-konyong. Tapi di dalam ketika kairos itu datang Anda nggak siap, ya udah Anda lanjut terus nunggu lagi. Momentum. Kalau orang-orang dagang bilang, orang bisnis bilang momentum. Orang-orang politik bilang momentum. Ya, ini tahun 2024 nanti ya, ini kairos, saudara. 2024 ini ada sebuah kairos. Bagi khilafah, dia akan cari chaos, akan cari ruwet. Ya, ini momentumnya pas nih buat bikin khilafah 2024. Makanya akan terjadi pergolakan politik yang luar biasa 2024 ini, saudara. Karena ini adalah peperangan terakhir khilafah. Yang mereka akan halalkan segala macam cara untuk menang. Ya, framing-framing yang luar biasa untuk menang khilafah ini, saudara. Nah, itu adalah sebuah kairos. Kalau mereka lewatkan ini, ya nanti mereka harus nunggu lagi berapa puluh tahun lagi, dananya habis. Harus nunggu lagi. Berontak pun udah nggak bisa, ya tetapi ada mereka cuma ganggu-ganggu. Makanya mereka harus menang. Ya, dan kemungkinan besar bisa menang, saudara. Karena ada kairos. Gereja sudah diberi kairos oleh Tuhan. Di zaman revolusi PKI itu, ya orang-orang takut, saudara. Dan mereka meninggal
ateis-ateis itu, mereka berusaha untuk bergabung dengan gereja. Tapi gereja takut, kayak hari ini persis sama nih. Ya, tahun 98, ketika tahun 98 juga banyak gereja ketakutan. Berapa kali gereja kehilangan kairosnya untuk menuai. Ya. Beberapa kali gereja kehilangan. Kenapa? Karena sibuk. Gereja itu sibuk menjaga dirinya sendiri. Ya, yang penting jemaatku selamat, enggak urusan orang lain, ya kan? Karena gereja itu kan jemaatnya. Tergantung jemaatnya, Saudara. Dan tergantung pemimpinnya, bagaimana pemimpinnya mengajar. Masalahnya gereja takut kehilangan kairosnya untuk menuai Indonesia. Makanya akhirnya akan ditutup sama Tuhan, stop. Ya, menuai dalam damai itu akan selesai. Kairos Tuhan ditutup. Kamu akan menuai di dalam darah. Itu akan terjadi ya. Semua ada kairosnya. Ya, aniaya itu selalu ada, Saudara ya. Sekarang aniaya belum, Saudara. Ini belum aniaya. Ini baru percikan-percikan. Ya kan? Anda jadi Kristen tidak akan dibunuh. Kalau Anda bersaksi, Anda meninggalkan Islam jadi Kristen, baru Anda akan dikejar-kejar. Ya, tapi kalau Anda jadi Kristen saja, Anda tidak akan dibunuh. Boleh. Sekalipun Anda dari Kristen Islam radikal pun, Anda tidak akan dibunuh, Saudara, di Indonesia ya, bukan di Indonesia, Anda tidak akan dibunuh. Sekalipun Anda bekas ketua Muhammadiyah pun nggak akan dibunuh, Saudara. Ya, nggak akan dibunuh. Kecuali Anda bersaksi baru dibunuh. Ya, kalau Anda bersaksi baru dibunuh, bisa. Nah, kalau Anda diam saja, ya nggak akan diapa-apain. Ya, walaupun ketahuan, tapi asal Anda diam saja. Kalau Anda mulai cuap-cuap, ya kejar. Ya, karena ada Pancasila. Ya, karena ada Pancasila, ada hukumnya. Nggak boleh. Tetapi ketika Anda cuap-cuap, halal darah Anda mulai kan. Mereka kan berkata halal darahnya karena dia menista agama, alasannya kan. Disitulah masalahnya. Nah, itulah kairos dan kronos. Kairos dan kronos ini ya di dalam perjanjian baru disebut kairos 84 kali, kronos 54 kali. Mengapa? Karena kronos itu menjadi tidak penting, Saudara. Yang penting itu kairos. Nah, ya di dalam era perjanjian baru, bahkan gereja-gereja, para bapak gereja berkata, Kaisar adalah penguasa kronos, tetapi Tuhan Yesus adalah penguasa kairos, katanya begitu ya. Nah, kata kairos dan kronos ini bersamaan muncul 2 kali di Kisah Rasul 1 ayat 7 dan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1, Saudara. Ajaib ya, ini semua tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan. Kairos dan kronos ini bersamaan. Tetapi ini juga tentang hidup kita, Saudara. Ya. Bahwa hidup kita ini ada kairos dan ada kronos. Kronos itu jalan terus, Saudara. Dan setiap kali di dalam kronos itu Anda tidak berjalan bersama Tuhan, Anda tidak punya ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Setiap kali Anda tidak menghitung hari-harimu, Anda akan selalu melewatkan kairosnya Tuhan. Ya, di dalam alam roh itu ada kairos yang sebetulnya selalu ditawarkan. Tapi Anda nggak pernah ready, nggak pernah siap. Anda tidur terus, Saudara. Anda malas. Anda hidup di dalam kedagingan terus. Anda nggak peka waktunya Tuhan. Nah, Saudara, berkali-kali kita memaksa untuk maju untuk berhasil, breakthrough, orang bilang ya, nggak bisa. Kenapa kita kerja selalu mentok terus, kerja mentok, Saudara? Karena kita nggak tahu kairosnya Tuhan. Tuhan sudah tawarkan kairos berkali-kali, tapi kita nggak ambil, atau kita terhambur hawa nafsu, itu bukan kairosnya Tuhan, kita ambil, malah nyungsep. Kita sudah spekulasi, itu ada gambling, itu bukan kairosnya Tuhan, nyungsep, Saudara. Mau Anda orang percaya, nggak orang percaya, semua itu ada momentum, ada kairos. Anda mau percaya Yesus, nggak percaya Yesus, sama saja, semua itu ada kairosnya. Dan semua itu adalah Tuhan yang kasih, Saudara. Momentum itu.
Kairos itu. Nah, ada satu lagi rumus dari Kairos ya. Nah, tadi yang pertama, bentar, kita selesaikan yang pertama ya. Yang pertama itu tentang Kairos dan Kronos ini ya, adalah ketika Anda mau bersiap sedia. Anda mau nunggu, Anda mau bijaksana menghitung hari-harimu, saudara. Sehingga Anda tahu, Anda ngeh dalam kehidupan selalu ada. Di dalam hal materi, di dalam kehidupan materi selalu ada peluang Anda untuk naik kelas. Masalahnya seringkali ada orang nggak kuat derajat. Orang Jawa bilang nggak kuat derajatnya. Kalau di dalam Alkitab adalah Anda ketika diberkati, Anda tidak setia dalam perkara kecil. Anda tidak setia sehingga Anda nggak dikasih yang gede lagi, mandek atau bahkan jatuh. Karena Anda nggak setia, ya kan? Nggak kuat derajatnya, Anda nggak setia, hancur yang Anda pegang itu. Kalau bahasa Jawanya nggak kuat derajatnya Anda. Dipegangin, dikasih pasrahin, Anda gagal. Nggak bisa naik kelas. Ya, kalau dalam hal materi, dalam hal karir, dalam banyak hal, ya kita seringkali kita nggak siap. Karena dasarnya apa, saudara? Karakter kita nggak baik. Ya, Anda mau percaya Tuhan, mau tidak percaya Tuhan, ya materi itu untuk mempunyai materi itu Anda harus punya karakter. Anda mau percaya Tuhan atau nggak percaya Tuhan, materi. Memiliki sebuah materi adalah sebuah karakter. Karaktermu tidak siap, Anda dikasih itu materi, hancur semua. Bukan tambah benar, tambah nggak benar. Tapi kalau karaktermu disiapkan, kamu diberi materi, makin siap. Nah, kalau dalam bahasa sehari-harinya, balung ireng, saudara. Nah, bahasa sehari-harinya itu ya, Alkitab sudah mengajarkan, Alkitab sudah mengajarkan filosofi ini. Ini balung ireng oleh nggak pernah bisa pegang uang, ya kan? Nggak pernah bisa dipercaya harta. Kalau kamu nggak bisa dipercaya dalam hal mamanya itu tidak jujur, bagaimana Tuhan mau kasih kamu perkara yang lebih besar lagi? Ya, makanya orang-orang ya yang punya karakter yang baik itu hidupnya pasti akan berkelimpahan. Saya tidak berkata kaya raya, bukan ya, tapi berkelimpahan. Karena kaya raya juga membawa kamu ke masuk neraka, saudara. Iya kan? Kalau hatimu melekat padanya dan iblis dorong orang yang tidak punya karakter ini untuk karena tadi ada barter dengan jiwamu. Bisa dengan jiwamu. Makanya ada yang dengan ekstrimnya dia membuat perjanjian dengan iblis. Ya kan? Bisa tanpa karakter. Langsung. Nah, tapi kamu tukar dengan jiwamu. Ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tadi yang saya mau cerita. Bahwa momen keberhasilan itu di dalam hidupmu, kesuksesan dalam hidupmu itu, ya kalau Anda melatih kapasitas hidupmu, saudara. Anda nggak tahu kapan itu datang momentumnya. Peluangnya itu ya, kapan datang kita nggak ngerti, saudara. Tetapi kalau Anda tahu kapan peluang itu datang, dan Anda selalu bersiap sedia, ya, kemampuanmu, kapasitas hidupmu, ditambah peluang yang datang, jadilah itu sebuah kairos. Ya. Jadi berhasil. Ya, rumusnya adalah kemampuan ditambah kesempatan atau peluang. Jadilah itu momentum, jadilah itu keberhasilan. Banyak orang diberi peluang, ya, seperti orang yang terakhir kaya itu, orang yang terakhir kaya, cantik, ganteng itu, sehat, itu diberi peluang. Dan orang yang terlahir miskin,
jelek, cacat. Ada kenyataannya. Orang yang diberi kelebihan peluang ini, dia tidak mau melatih dirinya untuk punya kapasitas. Sementara banyak orang-orang yang berkekurangan hidupnya, yang kurang, minus, minder, tapi dia latih terus hidupnya. Sehingga peluang itu datang, dia siap. Banyak orang yang mampu, tetapi tidak mau menggunakan kemampuan itu dengan benar. Tapi banyak orang yang tidak mampu, dia ingin punya peluang itu dan dia nggak dapat. Banyak orang-orang yang punya kapasitas, dia kepengen punya peluang itu, nggak ada. Karena dia miskin, didiskriminasi. Banyak orang yang seharusnya dia punya peluang yang banyak, tapi dia nggak punya kapasitas. Yaitu tadi, Amsal bilang memang nggak adil, saudara. Besok kita belajar itu ya. Besok kita belajar, memang nggak adil. Dunia itu memang nggak adil, saudara. Ya, tetapi keadilan itu ada di sana. Anda harus perjuangkan keadilan itu. Karena itu random acak, saudara. Semua itu diberikan random acak dalam sebuah kehendak bebas. Banyak orang terlahir miskin, kita nggak bisa salahkan dia. Tapi kalau kemudian dia mati dalam keadaan miskin, Anda dalam kutuk loh itu. Ada yang salah. Karena seharusnya Anda punya peluang untuk naik ke atas, tetapi Anda tidak gunakan peluang itu. Selalu ada peluang. Kenapa? Karena Anda di-framing dengan kemiskinanmu, kamu akan miskin sampai mati. Sementara ada orang-orang yang terlahir miskin, yang lebih miskin lagi, ya, dan dia melihat sesuatu, dan dia bilang, aku nggak mau mati miskin, lalu dia kemudian tempah hidupnya. Di tempat hidupnya dia latih terus. Sehingga dia bilang, aku tidak mau mati miskin. Dan, saya juga sama, saudara ya. Ketika saya mencoba, ya Tuhan, kapan waktu itu datang? Ya, saya dikasih tahu, kamu akan pergi kepada bangsa-bangsa. Saya coba dari tahun 99, saya sudah nyoba, saudara. Baru menikah, kita sudah siapkan berangkat ke Vietnam. Peluang itu datang, saudara. Tiba-tiba hilang hangus. Ya, peluang itu sudah ada. Tiba-tiba Yayasan Dulos dibakar, ya, sama orang Islam itu kan, di Cipayung itu kan, tempatnya Royandi. Waduh, kami kacau sekali hidup kami, saudara. Wah, rumah yang di Salatiga sudah saya kembalikan ke gereja. Mau pulang malu, istri saya hamil 5 bulan. Bingung waktu itu, saudara. Wah, apa ini tandanya Tuhan nggak boleh ya? Apakah benar itu tandanya Tuhan nggak boleh? Belum tentu, saudara. Ya, karena sebetulnya waktu itu saya bisa langsung berangkat. Asal saya minta dari Dulos ini, karena saya kan sudah di training dari remaja, kita sudah pelayanan. Tetapi dasarnya waktu itu saya sudah menutup diri, wah ada peh. Nah, kita nggak baca, kita nggak bijaksana, kita nggak tahu. Belum bijaksana waktu itu, kita belum berhikmat. Akhirnya saya tak kerja. Apa yang saya pelajari beberapa minggu di Dulos itu, kita lakukan di sini. Memang berhasil, saudara. Ya, saya yang layani penginjilan itu kita berhasil, sukses. Tetapi saya nggak bisa pergi. Setiap kali saya mau pelayanan ke luar negeri, nggak bisa, saudara. Gagal terus. 2015, saya mulai lagi mengulang yang sama kan. Tadi kan 99, 15 tahun kemudian, saudara. Kali ini hati saya karakter itu sudah disiapin semua. Yaitu apa? Ya Tuhan, terserah kata Tuhan saja. Udah saya nurut Tuhan, saya ini siapa? Gitu, saudara. Beda ya sikap hatinya tahun 99, saya punya confidence yang luar biasa, saudara. Wah, confidence yang luar biasa.
Bahkan saya kerja di perusahaan-perusahaan asing, ya kan? Saya punya gaji yang luar biasa sekali. Tahun 2015 habis semua confidence-nya saya. Habis, saudara. Ya, 2010, 2014 saya jadi penjahat. 2014, 2015 saya bertobat. 2014 saya bertobat. 2015 pemulihan. Hati ini sudah berubah, saudara. Iya Tuhan. Tuhan maunya apa saya tak nurut. Kamu berangkat ya ke Ambon. Iya Tuhan. Dananya belum ada, belum dipegang. Waktu di Dulos, dananya bisa kita siapin, ada. Tapi nggak berani berangkat. Ya, aneh ya. Confident masih muda. 2015 saya punya anak 2. Sudah SMA, sudah SMP. Sudah 1 SD, 1 SMA, coba. Kenapa yang 2015 itu saya berani? Ya Tuhan, apa kata Tuhan saya nurut. Ya, dan berangkat. Oh, berangkat ya ke Jerman ya. Waktu itu anak nggak siap. Tapi saya tahu. Saya punya Kairos tahun 99. Langsung kembali. Tahun 99 saya punya Kairos. Dan saya nggak akan melewatkan Kairos yang ini. Iya Tuhan. Walaupun mustahil. Saat itu mustahil kita, saudara. Tiba-tiba Tuhan buka pelayanan ke Hong Kong. Tiba-tiba Tuhan buka pelayanan ke Thailand. Saya lihat, wah. Nah, di situ anak bangkit imannya buka. Kok kita bisa pelayanan penginjilan sampai ke luar negeri ya? Bukan cuma di dalam antar pulau saja. Kita bisa sampai ke luar negeri. Wah, di situ anak bangkit imannya ya. Di hari kurang seminggu, saya masih nggak punya uang ke Eropa. Visanya udah mau habis. Padahal kita udah janjian dengan teman-teman di Eropa untuk bikin acara seminar. Caranya gitu ya. Saya cari teman-teman, saya mau bikin seminar apologetika. Ya kan, saya sudah ke Hong Kong, saya sudah ke Thailand. Saya mau bikin seminar di Eropa. Siapa yang mau terima saya? Ternyata banyak yang mau terima, yang buka tempat. Saya trik dengan cara begitu. Udah dijadwal kurang seminggu, duitnya belum ada, saudara. Gimana caranya? Ya, tapi saya percaya Kairos Tuhan. Ada Kairos Tuhan, jangan takut, saudara. Saya tahu itu kairosnya Tuhan. Bagaimana saya tahu? Ya karena saya punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, kronologikal itu, kalau kita dalam kronosnya kita, dalam hari-harinya kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Amatin, saudara. Selalu jujur, aletheia. Jangan bebal. Kita tahu nanti ketika kronos itu datang lagi, Tuhan akan kasih kesempatan lagi, saudara. Masalahnya kita berkali-kali lewatkan kesempatan itu, ya salahmu sendiri. Anda nanti masuk, Anda komplain, Anda nanti di neraka dari surga. Anda komplain sama Tuhan. Tuhan akan tunjukkan, aku sudah kasih Kairos berkali-kali, loh, datang loh, malaikatku datang berkali-kali. Kamu tolak loh. Saya nggak mau tolak lagi, saya bilang Tuhan, siap Tuhan berangkat. Deg-degan? Enggak. Serius, saya berangkat 1 tiket itu nggak deg-degan, saudara. Tenang. Tenang sekali, saudara. Cool saja saya jalan. Kairos Tuhan. Sampai di Eropa saya nggak menggelandang, saudara. Nggak ngemis-ngemis. Enggak, saudara. Kita sudah dituntun dengan kairosnya Tuhan, nggak ngawur-ngawuran terus anak istri tinggal nggak karu-karuan, enggak, kita sudah siapkan semua. Ya, kita siapkan semua. Karena saya sudah tahu ini kairos Tuhan. Kita cepat sekali ya. Hari ini kita sudah self-standard, sudah mandiri. Dengan kairosnya, karena kita tahu kairosnya itu, kalau Anda tahu membaca, Anda bijaksana di dalam kronosmu, Anda punya umur, jalan terus, saudara. Kita tidak tahu sampai kapan. Anda hitung, Anda amatin ya kehidupan Anda sendiri. Dengan jujur, jangan cari-cari masalah, jujur saja. Lalu Anda amatin kairosnya Tuhan. Lihat ya, setiap kali itu datang, Anda tungguin. Nah, kalau bukan kairos Tuhan, sama seperti orang-orang Israel, ya, dikasih
perlu muter-muter 40 tahun, kamu masuk itu serang itu. Gagal. Wah, resek saudara. Wah. Ada sudah kasih kairos. Diputer 40 tahun lagi baru ya, diputar saudara. Sudah masuk Yeriko, suruh nyerang kota Ai, saudara. Harusnya menang. Tapi ada nggak kudus dalam hidupnya. Kalah, saudara. Mau nyerang lagi, kalah. Satu memang kita tidak siap. Tapi kedua, kesiapan dengan iman kita. Tapi kita punya iman, tapi tidak punya kekudusan juga. Tunda lagi, saudara. Kairos Tuhan itu seperti itu ya. Menarik ya. Kalau Anda di dalam kronosnya Anda bijak, Anda hitung, Anda belajar untuk hidup sama Tuhan, hidup penuh rema setiap hari, Anda tahu kapan kairos momentum itu datang dalam hidupmu. Masalahnya Anda nggak mau ngitung, saudara. Anda tidak mau mempersiapkan diri. Saya ya di masa-masa kemarin, lagi corona, lagi penantian itu, saya belajar terus, saudara. Ya, saya sambil selesaikan doktoral saya, saudara. Coba bayangin. Ya kan? Selesai. Saya selesai. Sambil kita jalan hidup, kita sambil melakukan sesuatu, saudara. Masa-masa tenang itu Anda upgrade hidupmu, saudara. Anda yang sekarang ini pengangguran nggak jelas, Anda upgrade hidupmu, saudara. Mengupgrade itu banyak, saudara. Ada banyak cara untuk upgrade hidupmu. Masalahnya kan nggak akan terus diam saja pasrah. Lebih baik either listnya siapa, minta-minta. Itu bukan cara Tuhan, saudara. Ya, cara Tuhan itu nggak begitu. Sebetulnya Anda punya list. Ya, di situ Anda mengembangkan potensi Anda. Bukan untuk meminta-minta, tetapi untuk mengembangkan potensi Anda, belajar. Ya. Ketika diberi tanggung jawab, lakukan dengan setia, dengan jujur. Banyak orang yang dari bawah kita angkat ya, saudara ya. Mau saya sebutkan. Di tengah jalan dia gagal. Ya salah sendiri. Ya nanti Anda cari kairosnya Tuhan lagi. Yang berhasil ya ada. Yang sampai berhasil ya. Itu semua ada kairosnya Tuhan. Sesuai dengan kapasitas hidupmu. Makanya hidupnya harus selalu aletheia. Murni hatimu dan rendah hati, saudara. Itu sangat penting, saudara. Karena orang-orang yang rendah hati itu ya akan memiliki bumi. Yang memiliki hal jasmania. Arets ya. Anda akan diberkati dalam kelimpahan kalau Anda rendah hati. Kalau Anda sombong, tersinggungan, susah berkat itu datang. Kalau Anda dikit-dikit mutung, ya kan, susah diberkati. Kairos itu mau datang, Anda nggak lihat, ketutupan dengan mutungnya. Padahal kairos itu selalu datang. Kalau Anda tidak jujur, kalau Anda tidak jaga kekudusan, ya kairos itu datang, sudah mendekat, tapi dia ya pergi aja. Anda menggapai nggak dapat. Tapi begitu Anda jaga hidupmu dalam kerendahan hati, dalam kemurnian hati, ya kemudian Anda jaga kekudusan. Kairos itu datang, Anda cuma tinggal ulurkan tanganmu, gantung saudara, sejalan, lalu masuk dalam kairos itu. Enak sekali saudara, kayak saya masuk dalam kairosnya Tuhan. Begitu kairos itu datang, saya tahu 2015. Saat saya jalan pelan-pelan, iya Tuhan, di dalam ketaatan, aletheia, kerendahan hati, jaga kekudusan. Terus saya gantung. Kamu berangkat ke Eropa ya? Iya Tuhan. Berangkat, langsung sejadi saudara. Bayangin satu keluarga berangkat semua saudara. Bu Vivin mau nyekolahkan anaknya ke Jerman itu sampai pusingnya setengah mati. Ya kan? Untung ya Bu Vivin itu mau rendah hati, anaknya lolos semua sekarang di Jerman bisa sekolah ya selesai. Luar biasa dapat mujizat ya. Saya nggak usah pakai mikir saudara. Anak saya sekolah dua-duanya di luar negeri semua kan. Dapat pendidikan yang baik. Saya cuma gandul aja sama Tuhan. Tak, ya kan. Begitu kayak resultan saya cuma pegang aja. Tak, langsung layut. Jalan.
Jalan tuh kan Kairos kan suruh jalan, suruh datang. Masalahnya Anda menggapai nggak dapat tuh. Karena Anda tidak aletheia, tidak rendah hati, Anda tidak jaga kekudusan. Seperti orang Israel waktu mau menyerang Yeriko pertama kali. Nggak punya iman, nggak punya kerendahan hati dia. Sombong, kurang ajar, dilempari pakai batu si Yosuanya. Yang kedua, dia nggak jaga kekudusan hidupnya. Dia punya kemampuan buat nyerang, tapi nggak bisa. Nggak kudus. Gitu ya, saudara ya. Aletheia, rendah hati, jaga kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Bagus.